Salam saudara-saudara sekalian, selamat hari Minggu, selamat pagi, selamat beribadah, selamat mempersiapkan diri untuk berjumpa kembali dengan pencipta kita, dengan juru selamat kita. Dan sungguh pada pagi hari ini kita mengucap syukur karena masih diberikan kehidupan, masih diberikan kesegaran, masih diberikan kesempatan untuk melihat begitu banyak kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mengikuti ibadah online bersama dengan Grace Ministry Church, dimanapun saudara saat ini berada, apakah di Indonesia, di perkotaan, di pedesaan, di pedalaman, atau bahkan di luar negeri. Sepanjang siaran ini masih bisa saudara tangkap, mari kita bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan, memanjatkan doa kepada Dia, serta terutama untuk mengerti maksud dan kehendak-Nya melalui pemberitaan firman Tuhan yang akan kita ikuti sebentar lagi. Apapun keadaan saudara saat ini, khususnya untuk saudara yang terbaring lemah di rumah karena sakit, baik itu di rumah sakit maupun di rumah-rumah, kiranya Tuhan melawat saudara secara pribadi, dan di dalam nama Yesus, apapun yang menjadi sakit penyakit saudara dipulihkan, disembuhkan, dan saudara mengingat betapa besarnya kasih Tuhan, dan memakai kesempatan hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Demikian juga untuk saudara-saudara yang saat ini letih lesu, berbeban berat, karena berbagai macam persoalan, beban hidup, tekanan, mari kita letakkan semuanya itu di bawah kaki Tuhan. Kita sujud, menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita datang kepada Dia di dalam ibadah online yang sederhana, dengan penuh hormat, tertib namun sukacita. Sebelum ibadah online ini dimulai, mari kita datang kepada Tuhan, mohon hikmat bimbingan pimpinan Roh Kudus agar kita dilayakkan untuk mengikuti ibadah online ini sampai selesai. Mari kita berdoa, kita bersatu senyap. Amin. Mari kita buka firman Tuhan dari Wahyu pasal 4 ayatnya yang ke-11. Kita awali pada online pada pagi hari ini dengan membaca Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Mari kita awali ibadah online kita pada pagi hari ini dengan memujikan hormat bagi Allah Bapa. Sebab hanya bagi Dialah segala hormat, sembah, dan pujian kita naikkan. Kita naikkan hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, dan hormat bagi Roh menghibur Roh Kudus. Ketikanya yang esa, kita berikan hormat yang tertinggi bagi Allah Tritunggal. Kita pujikan hormat bagi Allah Bapa.
Mari kita habiskan ibadah online pada pagi hari ini. Ibadah online pada pagi hari ini diadakan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Betapa besar kasih setia dan anugerah Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari, di mana hari lepas hari kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan, ada di dalam penyertaan Tuhan, bahkan ada di dalam perlindungan Tuhan dari segala macam mara bahaya yang bisa mencelakai kita. Mari kita senantiasa mengucap syukur, mengingat namanya yang besar dan ajaib itu. Besar dan ajaib karyanya, terutama karya Yesus di atas kayu salib yang telah menebus seluruh dosa orang-orang berdosa seperti kita yang percaya kepada Dia. Mari kita naikkan pujian besar dan ajaib. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan Tuhan. Dia adalah Raja segala bangsa. Kita naikkan pujian besar dan ajaib.
Mari kita masuk ke dalam doa, kita naikkan doa ucapan syukur, pengakuan dosa. Kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan yang akan kita dengar sebentar lagi. Dan juga kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita persiapkan, serta kita naikkan pokok-pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh diberikan kesegaran, bahkan kami diberikan kesempatan untuk menjalani hidup pada pagi hari ini. Kami boleh bernafas, kami boleh menikmati segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kami mengucap syukur atas istirahat semalam. Kami mengucap syukur atas begitu banyak berkat-berkat kebaikan Tuhan yang melimpah kepada kami. Baik itu berkat-berkat jasmani maupun rohani, baik itu keuangan, baik itu penyertaan Tuhan di dalam pekerjaan, usaha kami dan aktivitas kami, maupun campur tangan Tuhan di dalam setiap perkara, beban hidup dan kesukaran yang kami hadapi. Bapa, begitu banyak kemurahan, kebaikan-Mu yang kami terima. Istimewa kami mengucap syukur atas karena penebusan Kristus di kayu salib yang telah membasuh dosa kami, menebus dosa kami, yang percaya kepada-Mu, dan semuanya sama sekali bukan karena kebaikan kami, tetapi karena kemurahan-Mu, karena anugerah-Mu. Kami mengucap syukur. Bapa di surga, kami sadar kami datang di hadapan-Mu yang Maha Kudus pada pagi hari ini dengan segala keberadaan kami. Dosa-dosa kami bisa menjadi penghalang antara kami dengan Engkau yang Maha Kudus. Kami mengakui ya Tuhan di hadapan-Mu bahwa kami telah berdosa baik dalam pikiran, perkataan, hati, sikap, kata-kata, dan motivasi. Bahkan begitu banyak dosa-dosa kami yang tidak sanggup kami sembunyikan di hadapan-Mu. Engkau Maha melihat, Engkau tahu segalanya. Bapa, kiranya darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib membasuh satu persatu kami, melayakkan kami mengikuti ibadah online yang sederhana ini, sehingga kami disegarkan, kami diberikan kekuatan, bahkan pengharapan baru, menjadi pribadi yang baru, menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang total memuliakan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kami, sesuai dengan panggilan kami yang telah Engkau berikan. Bapa di surga, kami ucap syukur jika pada pagi hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran-Mu melalui pemberitaan firman Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus menolong kami di dalam mendengarkan maksud dan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman Tuhan. Beri kami hati yang terbuka, beri kami hati yang tunduk, beri kami hati yang sukacita menerima kebenaran-Mu. Apapun yang disampaikan kiranya kami tunduk dan diperkuatkan, dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Dan kami bukan lagi hidup untuk diri kami sendiri, tapi kami hidup memprioritaskan Tuhan, menomorsatukan Tuhan, memuliakan Tuhan di segala aspek kehidupan kami. Tolong kami yang lemah ini ya Tuhan, khususnya hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Tambahi, ubahkan apapun yang sudah Dia persiapkan, sehingga apapun yang Dia sampaikan adalah kebenaran yang datang daripada-Mu. Roh Kudus kiranya memimpin hamba-Mu yang berdosa ini, yang tidak layak ini, supaya dilayakkan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah jiwa-jiwa yang mendengarkan dibawa kepada Kristus, percaya dan beroleh anugerah keselamatan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk persembahan yang akan kami berikan, yang sudah kami persiapkan. Beri kami hati yang sukacita di dalam memberikan persembahan, bahkan terutama motivasi dalam memberi, serta dengan cara yang benar di hadapan Allah yang Maha Kudus. Kami berdoa secara khusus, berkatilah persembahan ini. Berkatilah kami sekalian ya Tuhan, di dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam aktivitas kami. Karena kami memerlukan berkat-Mu. Kami sadar apapun yang kami lakukan tanpa berkat Tuhan semuanya akan sia-sia.
Kuduskanlah berkat ini sedemikian rupa sehingga Engkau berkati tangan-tangan yang mengelolanya sehingga bisa dipakai untuk memperlebar kerajaan Allah di muka bumi ini, dan nama Tuhan makin ditinggikan, makin dimuliakan. Bapa di surga, kami menaikkan pokok-pokok doa syafaat untuk negara dan bangsa kami, mengingat begitu keadaan yang begitu genting, yang begitu mencekam tentang peperangan di belahan dunia lain. Kami merindukan ya Tuhan, biarlah perdamaian, kesatuan dan kesejahteraan serta kesentosan bangsa dan negara Indonesia Tuhan terus berikan kepada kami, khususnya untuk kesatuan. Biarlah hanya dengan cara Tuhan bangsa Indonesia ini tetap utuh, tetap aman di tengah-tengah begitu banyak konflik di berbagai negara. Kami titipkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan, di dalam Allah yang berdaulat, tangan Allah yang berdaulat. Kami terus berdoa untuk para pemimpin kami, baik presiden, wakil presiden, DPR, MPR, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, sampai pemerintahan yang terkecil. Kami berdoa ya Tuhan, khususnya untuk kondisi yang begitu parah berkaitan dengan korupsi. Kiranya Kau berikan pertobatan total, pertobatan massal di negara Indonesia untuk makin bisa diatasi masalah korupsi ini, mengingat hanya segelintir orang saja yang menikmati kekayaan bangsa dan negara kami dibandingkan dengan jutaan manusia. Kami mohon keadilan-Mu ditegakkan ya Tuhan, dan biarlah dengan cara-Mu sendiri mereka bisa dipertobatkan, dan pakai kami khususnya yang mempunyai akses dalam pemerintahan, anak-anak Tuhan, supaya boleh menjadi contoh dan teladan yang baik, bekerja dengan takut akan Tuhan. Bapa di surga, kami tidak mau terseret dalam arus perang dunia yang justru akan menghancurkan kondisi ekonomi bangsa dan negara kami. Kami mohon kemurahan Tuhan untuk memberkati bangsa dan negara Indonesia. Bapa di surga, kami tidak lupa juga berdoa untuk jemaat-Mu yang pada pagi hari ini mengalami sakit penyakit, baik itu jasmani maupun rohani, baik itu yang terbaring di rumah-rumah sakit maupun di rumah-rumah. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, kiranya Tuhan berkenan melawat mereka, dan di dalam nama Yesus mereka disembuhkan, dipulihkan, dan kesedihan mereka digantikan dengan sukacita yang datang daripada Tuhan. Dan ingatkan bahwa semuanya itu datang daripada-Mu, supaya mereka boleh memakai waktu mereka dengan baik untuk memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini ekonominya merosot. Tuhan, kiranya Kau berkenan untuk memulihkan mereka. Mereka yang bangkrut, mereka yang habis-habisan, bahkan tidak tahu apa lagi yang harus mereka kerjakan. Tuhan, berikanlah hikmat kepada mereka, bahkan kemampuan, dan pakai kami yang berkelebihan untuk mencukupkan yang kekurangan. Supaya kami bukan lagi menikmati berkat Tuhan secara egois, secara serakah, secara ragus, tetapi boleh berbagi kepada sesama untuk memperlihatkan betapa baiknya Tuhan itu, betapa murahnya Tuhan itu. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami kemerosotan iman, yang ingin undur dari Tuhan, ingin undur dari pelayanan, karena berbagai masalah yang mereka hadapi ataupun beban hidup. Bapa, kami mohon Roh Kudus menganugerahkan iman yang menyelamatkan, iman yang sejati, percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi, dan mereka dikembalikan, diraih dari godaan dan serangan setan yang melemahkan iman mereka. Sebaliknya iman mereka dikuatkan, diberikan pengharapan baru. Dan pakai kami ya Tuhan untuk melayani mereka, untuk menguatkan iman mereka, untuk mendoakan mereka. Secara khusus kami berdoa untuk Papa Novi yang pada pagi hari ini kembali ke Kamboja.
untuk bekerja dan menjalankan usahanya. Bapa, kiranya Engkau berkati hamba-Mu ini, berikan kesehatan, berikan iman, berikan apapun yang dia butuhkan untuk semakin setia mengikut Tuhan. Demikian juga dengan Ibu Novi dan anaknya Theo yang sedang studi di Korea. Biarlah Tuhan keluarga kecil ini terus ada dalam pemeliharaan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dan mereka makin dekat kepada Tuhan, makin melayani Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk Bapak Kosim beserta dengan Ibu Ari di dalam usaha maupun pelayanan Tuhan. Kau terus memberkati mereka, khususnya untuk kerinduan Ibu Ari untuk membuka pada bulan Mei ini usahanya yang baru. Biarlah Tuhan dengan hikmat-Mu dan pertolongan-Mu dan perkenan-Mu dia bisa membuka usaha ini dan memakai usaha ini untuk kemuliaan Tuhan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk Saudara Hendik dan beserta dengan keluarga kecilnya di Papua, di dalam pekerjaan maupun usahanya, atau bahkan pelayanannya. Tuhan, kiranya Engkau berkati selalu keluarga kecil ini untuk terus bersandar pada Tuhan, walaupun jauh dari keluarga besar. Biar tetap dia dikuatkan, dihiburkan, dan pakai kami ya Tuhan untuk terus menopang di dalam hal doa pada dia dan beserta keluarganya. Kami juga berdoa untuk Saudara Puput beserta dengan keluarga kecilnya. Tuhan, kami titipkan keluarga kecil ini, baik itu kesejahteraannya, pekerjaannya, usahanya, ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus kami juga berdoa untuk Saudara Edo beserta istrinya yang di Bali, beserta anaknya. Tuhan, kiranya Engkau terus menjaga keluarga kecil ini, memberikan iman yang teguh bagi mereka berdua, khususnya untuk Saudara Edo yang membutuhkan hikmat, pertolongan, dan campur tangan Tuhan di dalam memutuskan apakah harus pindah ke Tanjung Pinang atau Bintan, ataukah harus tetap di Pulau Jawa dalam hal memilih pekerjaan. Demikian juga dengan istrinya di Bali. Tuhan, biarlah hikmat daripada-Mu terus memberkati keluarga kecil ini, dan khususnya untuk anaknya yang masih kecil. Biarlah Tuhan dalam pertumbuhannya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau menganugerahkan iman yang teguh kepada anaknya dan akan seluruh keluarga besarnya. Kami dalam juga berdoa untuk perkembangan Grace Ministry Church. Biarlah Tuhan dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, Tuhan terus memberikan hikmat untuk perkembangan, khususnya untuk jemaat daripada Grace Ministry Church. Biarlah Tuhan sendiri memberikan hikmat kepada kami, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kembangkan. Kami selalu bersandar kepada-Mu dan mengandalkan tuntunan tangan Tuhan. Demikian juga untuk STOS, Sekolah Teologi Online Surabaya. Tuhan berkati seluruh siswa yang belajar di dalamnya, bahkan mereka yang pelayanan. Bila Tuhan Kau lawat satu persatu apa yang menjadi kendala mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, kerinduan mereka, Tuhan jawab. Kami berdoa secara khusus untuk Pak Gusti bersama dengan pos PI-nya, Ibu Miska, beserta seluruh keluarga besarnya yang menyediakan tempatnya untuk pos PI. Tuhan berkatilah kedua keluarga ini. Engkau sendiri yang menjawab kerinduan mereka, Engkau sendiri yang mengembangkan jemaat-Mu di pos PI itu. Demikian juga Engkau berkati Bapak Anto yang mempunyai kerinduan untuk melayani Tuhan, dalam memberikan hikmat, pengetahuan, dan kesetiaan dalam melayani Tuhan. Kami berdoa juga untuk seluruh mahasiswa yang di luar negeri, baik itu Bu Dea di Taiwan, Bu Ayu di Hong Kong, Ibu Yeni di Hong Kong, Ibu Jessie di Kuching di Malaysia, serta beberapa yang ada di Singapura, bahkan semua siswa yang belajar di STOS yang di Indonesia. Tuhan, kami serahkan masa depan kami, hidup kami sepenuhnya, pelayanan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang menuntun kami dalam mengambil keputusan di dalam setiap langkah pelayanan kami. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Pendeta Dr. Kedot Panca yang semalam
masuk di ICU karena serangan jantung. Bapak kami mohon kemurahan, Engkau sendiri memberikan kesembuhan secara total kepada beliau di dalam pelayanannya begitu keras, begitu giat. Bapak, biarlah kuasa-Mu sendiri yang menyentuh dia, yang melawat dia, dan memberikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Dia dipulihkan dari kondisi serangan jantungnya, sebagaimana Engkau telah menyelamatkan hamba-Mu dari serangan stroke. Bapak, kasihani dia, dan biarlah dia bersama-sama dengan Pak Gusti boleh kembali melayani bersama-sama bagi kemuliaan. Bapa di surga, inilah seru dan doa kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita pujikan sekali lagi semua karena anugerahnya. Apapun yang kita alami, yang kita nikmati pada saat ini, kalau kita bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kalau kita boleh rajin melayani Dia, kalau kita bisa menjalani pekerjaan kita, pelayanan kita, semuanya itu karena anugerahnya. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena fasilitas kita, bukan karena kekayaan kita. Kita dipilih, kita dipanggil. Semua karena anugerahnya. Anugerah Allah yang berdaulat. Mari kita pujikan dengan penuh sukacita, semua karena anugerahnya, dan kita mempersiapkan diri, hati, dan pikiran kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Semua karena anugerahnya. Mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan, mengucap syukur atas semua pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan apapun yang terjadi, itu hanya karena anugerahnya. Mari sama-sama kita angkat satu pujian. Semua karena anugerahnya.
Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai ke 11. Kita buka Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 11. Khotbah pada pagi hari ini saya berikan judul Tahta di atas segala tahta. Mari kita baca Wahyu 4 ayat 1 sampai 11. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah, sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkari tahta itu, gilang gemilang bagaikan jamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah tahta itu, dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, manusia seringkali bertanya, siapa yang benar-benar berkuasa? Pemerintah berubah, kekuasaan manusia terbatas, dan keadaan dunia sering membuat kita cemas. Namun kalau kita melihat Wahyu 4 di sini, membuka tirai surga yang memperlihatkan satu realitas yang agung, yaitu di atas segala tahta di bumi ada satu tahta yang kekal, yaitu tahta Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, pasal ini tidak berisi perintah atau nubuat tentang suatu peristiwa tertentu, melainkan sebuah penglihatan tentang pusat pemerintahan alam semesta. Sebelum Yohanes melihat penghakiman, meterai, sangkakala, dan malapetaka, ia telah terlebih dahulu diperlihatkan siapa yang duduk di tahta. Ini pentingnya.
siapa yang duduk di tahta. Siapa yang paling berkuasa di sana? Pesannya jelas. Semua berada di bawah kedaulatan Allah. Semua ada di dalam kontrol tangan Allah yang berkuasa. Saudara yang dikasih Tuhan, tahta Allah pusat dari segala sesuatu. Di sini Yohanes melihat pintu terbuka di sorga dan mendengar suara seperti sangkakala yang berkata, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi setelah ini. Di ayat 1 kita melihat pintu terbuka di surga. Rasul Yohanes melihat sebuah pintu yang terbuka di surga. Jadi ini melambangkan bahwa Allah membuka kesempatan bagi Yohanes untuk melihat realitas rohani dan rencana ilahi yang tidak dapat dilihat manusia biasa. Suara seperti sangkakala memanggil Yohanes untuk naik. Ini menunjukkan bahwa Allah sendiri yang mengundang dia melihat penglihatan surgawi tentang apa yang terjadi. Jadi bukan maunya dirinya sendiri ya. Tetapi Allah sendiri yang mengundang dia untuk melihat penglihatan surgawi itu. Di ayat kedua, penglihatan tentang tahta Allah. Yohanes segera dikuasai oleh Roh dan melihat sebuah tahta di sorga. Tahta ini menegaskan bahwa Allah memerintah sebagai raja yang tertinggi atas alam semesta. Sesuai yang dikasih Tuhan, di tengah penderitaan gereja pada masa itu, penglihatan ini mengingatkan bahwa kendali sejarah tetap berada di tangan Allah. Tidak peduli kacau balaunya keadaan saat itu, semua ada di dalam tangan kendali Allah. Sama seperti yang saat ini kita alami di berbagai belahan dunia yang lain. Perang Iran beserta dengan Israel dan Amerika, antara Rusia dan Ukraina, antara India dan Pakistan, antara bahkan yang di dalam region kita, antara Kamboja dengan Thailand. Dan ini akan membawa dampak bagi seluruh dunia. Suka atau tidak suka, ekonomi akan makin sulit, semakin tidak terduga, bahkan gelap gulita. Tapi ada satu yang harus kita sadari, bahwa semuanya ada di dalam tangan kendali Allah yang berdaulat. Di ayat ketika kita melihat kemuliaan Allah yang tak terlukiskan. Yohanes menggambarkan dia yang duduk di tahta seperti permata, yaspis dan sardis, serta pelangi seperti zamrud mengelilingi tahta itu. Jadi gambaran ini bukan untuk menjelaskan rupa Allah secara fisik, tetapi untuk menunjukkan keindahan, kemuliaan, kekudusan, dan keagungan Allah yang luar biasa. Inti dari pesan Wahyu 4 ayat 1-3 adalah sebelum Yohanes melihat berbagai peristiwa akhir zaman, Allah terlebih dahulu memperlihatkan tahtanya di surga untuk menegaskan bahwa Allah tetap berdaulat dan memerintah atas segala sesuatu. Tata tersebut menegaskan beberapa hal yang penting. Yang pertama, menegaskan kedaulatan Allah. Tata simbol pemerintahan seorang raja. Jadi penglihatan ini menegaskan bahwa Allah adalah raja tertinggi yang memerintah atas seluruh alam semesta ini. Tidak ada satupun kuasa yang lebih tinggi dari dia. Yang kedua, Allah berkuasa atas sejarah. Sebelum Yohanes melihat berbagai peristiwa akhir zaman di dalam Wahyu, ia terlebih dahulu melihat tahta Allah. Jadi ini menunjukkan bahwa segala peristiwa dunia
berada di bawah kendali Allah. Yang ketiga, Allah layak disembah. Tata itu juga menggambarkan posisi Allah sebagai penguasa yang menerima penyembahan dari seluruh ciptaan, sebagaimana dilanjutkan di dalam Wahyu 4 ayat 8 sampai 11. Saudara yang dikasih Tuhan, tata di dalam Wahyu 4 ini menegaskan bahwa Allah berdaulat, memerintah, dan memegang kendali penuh atas seluruh ciptaan dan sejarah dunia. Allah bukan hanya berkuasa, tetapi juga setia pada perjanjiannya. Dan hanya Dia satu-satunya pribadi yang bisa kita percaya sepenuhnya. Kalau saya percaya pada orang siapapun dia, betapapun baiknya dia, saya bisa kecewa. Suatu saat nanti saudara bisa kecewa. Tapi kalau kita mendasarkan kepercayaan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Tahu, yang berdaulat, Dia layak untuk kita percaya. Abraham Kuyper mengatakan, tidak ada satu inci pun di dalam seluruh wilayah kehidupan manusia yang tidak diklaim Kristus. Itu milikku. Jadi di tengah kekacauan dunia saat ini, tahta Allah itu tetap teguh, tak tergoyahkan. Betapapun di tengah-tengah rudal yang ratusan ditembakkan setiap menitnya, setiap detiknya, tahtanya tetap teguh. Ini menenteramkan hati kita, memberi pengharapan sekaligus kelegaan di tengah kecemasan, ketakutan, kekhawatiran terhadap berbagai macam hal, terhadap keselamatan kita, terhadap perekonomian kita, terhadap lesunya usaha kita, dan sebagainya. Sesuai yang dikasih Tuhan, pemerintahan Allah dikelilingi penyembahan. Jadi di sekitar tahta itu ada 24 tua-tua dengan mahkota emas, 4 makhluk hidup yang penuh mata. Jadi ini melambangkan umat Allah dari seluruh dunia, dari seluruh zaman, seluruh ciptaan yang menyembah kepada Sang Pencipta. Jadi semua ciptaan itu menyembah Dia. Di hadapan tahta, kilat dan guruh, lambang kekudusan dan kuasa Allah. Laut kaca seperti kristal, dan ini adalah lambang ketenangan dan kemurnian. Kalau kita ada di dalam hadirat Allah, kita bisa merasakan ketenangan, kedamaian. Karena kuasanya melingkupi kita, kedamaiannya melingkupi kita. Makhluk-makhluk hidup itu berseru siang malam, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah, yang Maha Kuasa, yang sudah ada, dan yang ada, dan yang akan datang. Ini menunjukkan bahwa Allah itu kudus, Allah itu kekal, Allah itu Maha Kuasa. Sebenarnya dikasih Tuhan, tujuan utama manusia adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Kalau saudara belum mengetahui tujuan hidup saudara, bacalah kitab suci. Saudara akan menemukannya. Di dalam hikmat pimpinan Roh Kudus, saudara akan menemukan bahwa tujuan utama manusia adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia di dalam segala-galanya, selama-lamanya. Dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam aktivitas kita, dalam belajar kita, memuliakan Allah. Seluruh surga berpusat pada satu aktivitas, yaitu menyembah Allah, menyembah Dia yang Maha Kudus di tempat yang maha tinggi. Apakah pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita, aktivitas kita selama ini diarahkan untuk memuliakan Dia, untuk memuliakan Allah di segenap aspek kita? Apakah kita memuliakan Dia? Ini adalah pertanyaan refleksi yang kita renungkan.
Apakah sudah? Di ayat 9 sampai 11, firman Tuhan katakan segala mahkota diletakkan di hadapan tahta. Ketika makhluk-makhluk hidup memuliakan Allah, para tua-tua itu tersungkur di hadapan tahta, melempar mahkota mereka. Jadi ini simbol dari penyerahan diri secara total. Pengakuan bahwa segala kemuliaan berasal dari Allah. Apakah kebanggaan kita? Apakah semua yang kita peroleh sudah kita persembahkan kepada Tuhan? Ataukah dengan sengaja kita menikmatinya secara rakus, egois, atau bahkan tamak? Saudara yang dikasih Tuhan, mereka berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Jadi Allah layak disembah karena Dia adalah pencipta. Dan segala sesuatu ada karena kehendak-Nya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita ini adalah milik Allah. Dan bukan milik kita sendiri. Kita yang sudah ditebus, kita yang sudah di dalam Kristus. Kita ini adalah milik Allah sepenuhnya dan bukan milik kita sendiri. Karena itu minta hikmat-Nya di dalam segala tingkah laku kita dan keputusan kita. Apapun, saudara mau menjual tanah, minta hikmat kepada Tuhan. Saudara mau membeli rumah, mobil, atau apapun, minta hikmat Tuhan. Jangan hanya dipenuhi iri ataupun nafsu pribadi. Saya ingin menunjukkan bahwa saya orang yang sukses, orang yang diberkati. Atau karena iri melihat tetangga sudah mempunyai mobil, membeli mobil baru. Tapi tanyakan, apakah segala keputusan itu sudah kita buat berdasarkan perkenan Tuhan? Tuhan berkenan atau tidak? Bukan semata-mata karena keegoisan kita. Saudara-saudara dikasih Tuhan, saat dunia terasa kacau, ingat, Allah tetap di tahtanya. Tak ada krisis pemerintahan atau masalah hidup apapun yang bisa menggeser Allah dari tahtanya. Semua peristiwa ada di dalam kontrol kendali tangan Allah yang berdaulat. R.C. Sproul mengatakan tidak ada satu atom pun yang bergerak di luar kehendak Allah. Atom itu kecil. Kecil itu pun sekalipun itu kecil, tidak akan bergerak di luar kendali Allah. Hidup orang percaya harus berpusat pada penyembahan. Karena surga kita lihat tadi dalam firman Tuhan, surga dipenuhi penyembahan. Jika kita akan hidup selamanya di hadirat Allah, hidup kita sekarang harus mulai berpusat pada Dia. Berpusat pada Allah, berpusat pada Kristus. Kristus sentris, teosentris, bukan antroposentris. Selalu ingat bersyukur dan menyembah di dalam segala kondisi, apapun kondisi kita. Keadaan kita. Yakin bahwa segala sesuatu dikerjakan bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang pilihannya. Saudara dikasih Tuhan, letakkan mahkota hidup kita di hadapan Allah. Mahkota-mahkota itu bisa berupa jabatan, keberhasilan, pelayanan, harta, reputasi. Semua harus diserahkan kepada Allah yang berdaulat.
Saudara yang dikasih Tuhan, Wahyu pasal 4 ini mengingatkan kita bahwa sebelum segala penghakiman dan peristiwa besar itu terjadi, Allah sudah duduk di dalam tahtanya, di atas tahtanya. Tahta itu tidak terguncang, tidak diperebutkan, tidak pernah kosong, dan kekal selama-lamanya. Di atas segala tahta manusia ada satu tahta yang kekal, tahta Allah. Paving mengatakan, damai yang sejati datang ketika kita melihat dunia dari sudut pandang tahta Allah yang tak tergoyahkan, yang kekal selama-lamanya. Mari kita menjadikan Allah sebagai pusat hidup. Yang itu berarti kita menempatkan Dia di atas segala hal, memprioritaskan Dia di atas segala hal, di atas keinginan pribadi, di atas keinginan ambisi, di atas relasi, di atas pekerjaan, usaha, bisnis, pelayanan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, hidup orang percaya itu tidak lagi berpusat pada diri sendiri, tapi pada kehendak dan kemuliaan Allah. Apakah yang kulakukan ini berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Mari kita memprioritaskan pada Tuhan. Orang percaya menempatkan hubungan dengan Allah sebagai yang utama melalui doa, firman, dan persekutuan. Mari kita mengambil keputusan yang berpusat pada kehendak Allah. Setiap pilihan hidup yang dipertimbangkan dengan berdasarkan prinsip firman Tuhan. Bukan hanya keuntungan pribadi, terlebih lagi perut sendiri. Mempunyai motivasi untuk memuliakan Allah. Kerinduan untuk memuliakan Allah di segala aspek hidup kita. Segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu pekerjaan, pelayanan, maupun studi, maupun kehidupan aktivitas sehari-hari, ditujukan untuk kemuliaan Allah. Mari kita hidup dalam ketergantungan kepada Allah. Orang percaya sadar bahwa tanpa Tuhan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga hidupnya dipenuhi iman, doa, dan ketaatan. Dan terakhir, layanilah juru selamat. Hidup yang berpusat pada Allah adalah hidup yang diarahkan, yang dituntun dan dipersembahkan sepenuhnya bagi Dia. Dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan percayalah kepada Dia. Berharaplah hanya kepada Dia dan senantiasa mengandalkan Dia. Tuhan memberkati. Amin. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur atas firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Menyadarkan kami betapa Engkau adalah Allah yang berkuasa. Engkau adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu di tengah-tengah kekacauan kami. Bapa di surga, ampuni kami jika kami seringkali takut, cemas, khawatir akan hidup kami, akan masa depan kami, akan pekerjaan kami, atas orang-orang yang kami kasihi. Pagi hari ini kami disadarkan bahwa semuanya ada di dalam tangan pemeliharaan Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat. Pakai kami ya Tuhan untuk memuliakan Engkau, baik dalam pekerjaan, dalam studi, dalam aktivitas kami sehari-hari. Kami tidak mau lagi hidup bagi diri kami sendiri, tapi kami mau hidup bagi kemuliaan-Mu dan berdampak bagi sesama. Pakai ya Tuhan kekayaan kami, harta benda kami, logika kami, pikiran kami, hati kami, hidup kami sepenuhnya bagi kemuliaan. Jangan biarkan kami berjalan menuruti keinginan pribadi kami sendiri. Tapi mulai pagi hari ini kami diubahkan oleh Roh Kudus melalui firman Tuhan
menjadi pribadi yang baru, pribadi yang memuliakan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Singkirkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang menarik kami, yang menggoda kami dengan tawaran yang begitu menggiurkan. Kami mau mengikut Tuhan. Roh Kudus kiranya pada pagi hari ini melawat kami satu persatu. Kami mau memuliakan Tuhan dalam segenap kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami, sisa hidup kami, pekerjaan kami, bisnis kami, usaha kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kiranya hanya berkat kemurahan Tuhan yang melingkupi kami, melingkupi seluruh keluarga besar kami, dan kami hidup bagi kemuliaan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saatnya kita merespon firman Tuhan dengan mempersiapkan persembahan yang sudah kita persiapkan. Sambil mari kita membuka Mazmur pasal 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sambil mempersiapkan persembahan kita, mari kita dengarkan pujian Batu Karang yang Teguh.
Selesai dikasih Tuhan, kita memasuki akhir dari ibadah online ini. Prioritaskan hidup kita ini pada Tuhan. Buatlah suatu keputusan yang berpusat pada Allah. Muliakanlah Tuhan. Hiduplah yang bergantung pada Tuhan. Dan layanilah Juru Selamat. Bersama dengan Juru Selamat, kita pasti selamat. Tahtanya yang tak tergoyahkan itu menghibur kita, memberikan pengharapan yang baru pada kita. Mari kita kembalikan segala hormat, pujian, dan sembahannya bagi Allah Tritunggal di tempat yang maha tinggi. Kita pujikan doksologi. Sesuai yang dikasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah online kita pada pagi hari ini sudah selesai. Ada sedikit pengumuman untuk STOS Sekolah Teologi Online Surabaya. Kelas Maret sudah berjalan, tapi bagi saudara yang mau ikut bergabung masih dibuka pendaftaran. Kelas Maret ini ada kelas satanologi pada hari Selasa, semua jam 19 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 7 malam. Kemudian ada manusia dan dosa hari Kamis dan kelas teologi perjanjian baru hari Sabtu. Di kemarin sudah berjalan. Sementara untuk minggu ini kelas libur karena kita ada Nyepi dan hari raya. Dan mari silakan saudara yang mau mendaftarkan diri untuk mengikuti kelas STOS ataupun diperlengkapi dengan pengertian yang benar dalam pelayanan. Saudara bisa mendaftarkan di nomor handphone yang tercantum di layarnya 0818030465550. Juga bagi saudara-saudara yang ingin untuk berkolaborasi, bersinergi, bekerja sama di dalam pelayanan, baik itu KKR, seminar, misi, perkabaran Injil ataupun pemuritan, saudara bisa menghubungi nomor WA yang tercantum di layar 0818030465550. Mari kita melayani Tuhan, memuliakan Tuhan bersama-sama, bekerja bersama-sama sebagai rekan sekerja Allah. Dan Grace Ministry Church membuka diri untuk bekerja sama
dalam pelayanan dengan sinode manapun, sepanjang kita tunduk pada firman Tuhan, pada kebenaran firman Tuhan, kita melayani Tuhan Juru Selamat kita, mari kita bekerja sama, bersinergi, berkolaborasi di dalam pelayanan. Itu saja pengumuman ibadah online pada pagi hari ini selesai. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan di dalam menjalani, menghadapi kehidupan hari lepas hari bersama Dia. Tuhan memberkati. Silakan ibadah online selesai, silakan saudara bersaat teduh, mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.